Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gupron. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, program studi manajemen. NIM saya 2892050006 semester 4. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas UTS Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Iva Masrifa SEMM. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang sistem informasi dalam perspektif bisnis. Sistem informasi manajemen adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi dan membantu manajer menganalisis permasalahan. Selanjutnya yaitu peranan sistem informasi dalam bisnis saat ini. Di zaman sekarang ini, untuk sistem informasi telah banyak menggunakan teknologi yang baru dan semakin berkembang. Di dalam menjalankan bisnis sangat dimemerlukan sistem informasi, dan di mana perubahan ekonomi menuju globalisasi ini perusahaan harus mampu bersaing dengan perusahaan lain. Jika tidak, akan bakal ditinggal jauh dengan perusahaan yang lebih maju pola pikirnya dan lebih menguasai teknologi. Selanjutnya, kesempatan untuk menuju globalisasi terbuka bagi perusahaan yang mampu bersaing menjadi lebih kompetitif dan efisien dengan mengubah dirinya menjadi perusahaan digital, di mana perusahaan yang memiliki hubungan penting terhadap pelanggan, pemasok, dan karyawan secara digital. Perusahaan digital merasakan dan tanggap atas lingkungannya lebih cepat ketimbang perusahaan tradisional. Hal ini memberi kemampuan yang lebih fleksibel bagi perusahaan yang mau melakukan perubahan ini. Selanjutnya itu tujuan bisnis strategis sistem informasi. Ada interdependensi untuk berkembang antara kemampuan perusahaan untuk menggunakan teknologi informasi dan kemampuan untuk mengimplementasi strategi korporat dan mencapai tujuan korporat. Peningkatkan pangsa pasar di produsen berbiaya rendah atau berkualitas tinggi, pengembangan produk baru, dan peningkatan produktivitas karyawan semakin bergantung terhadap jenis dan kualitas dari sistem informasi organisasi. Selanjutnya, di mana tujuan perusahaan-perusahaan bisnis ini saat ini menggunakan sistem informasi, diantaranya yaitu yang pertama, keunggulan operasional. Perusahaan akan terus memaksimalkan efisiensi operasi perusahaan tersebut untuk mencapai profitabilitas yang lebih tinggi melalui sistem dan teknologi informasi. Yang kedua itu produk, jasa, dan model bisnis baru. Di sini perusahaan harus dapat menciptakan produk dan jasa dengan model yang baru, di mana cara perusahaan memproduksi, menyampaikan, dan menjual produk dan jasa untuk menciptakan keuntungan. Yang tiga itu hubungan pemasok dan pelanggan. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan pemasok agar dapat memberikan diskon harga dan menjalin hubungan secara terus-menerus, dan hubungan yang kita jalin dengan pelanggan harus lebih baik seperti kita dapat mengerti apa yang diinginkan, cara pelayanan yang diberikan, dan capai menanggapi keluhan mereka. Selanjutnya itu pengembalian keputusan yang semakin baik. Sekarang ini yang bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dapat diperoleh dari informasi yang akurat dan terbaru dengan adanya sistem dan teknologi informasi. Dan selanjutnya ada keunggulan kompetitif. Di saat perusahaan telah dapat memenuhi semua kompetitif perusahaan di saat perusahaan ini telah dapat memenuhi semua tujuan bisnis di atas, maka perusahaan tersebut telah mencapai keunggulan kompetitif. Perusahaan jadi lebih maju dari perusahaan lain dalam berbagai hal. Selanjutnya ada kelangsungan usaha. Untuk menjaga kelangsungan usaha, perusahaan menggunakan sistem dan teknologi informasi untuk melakukan bisnisnya. Selanjutnya itu tujuan dan peranan sistem informasi dari perspektif bisnis. Tujuan dari perspektif bisnis adalah untuk membuat sistem informasi
mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarkan informasi dari lingkungan organisasi dan operasi internal untuk menunjang fungsi organisasi dan mengambil keputusan, komunikasi, koordinasi, pengawasan, analisis, dan penggambaran, dan lain-lainnya. Kedua itu ada peranannya. Peranannya adalah mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna melalui 3 kegiatan dasar, yaitu input, proses, output. Peranan lain dari perspektif bisnis adalah member solusi atas permasalahan atau tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Selanjutnya ini ada contoh sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen akan menjadi lebih mudah dipahami melalui contoh berikut. Contoh lengkapnya yang bisa kamu terapkan dalam bisnis. Yang pertama itu Executive Support System. Sistem ini akan membantu manajer untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan perusahaan dan bisnis. Caranya yaitu dengan memakai bantuan dari grafik serta pendukung dari komunikasi yang lain. Yang kedua itu Group Decision Support System dan Computer Support Collaborative Work System. GDSS fungsinya adalah untuk mencari solusi atas permasalahan untuk pengumpulan pengetahuan pada kelompok dan bukan individual. GDSS lebih sering ada dalam bentuk kuesioner, konsultasi, serta skenario. Contoh dari GDNS adalah e-government. Yang ketiga itu ada export system dan artificial intelligence. Sistem informasi yang biasanya memakai kecerdasan buatan dalam menganalisa pemecahan masalah menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang sudah diprogram ke dalamnya. Contohnya dari ES dan I adalah sistem jadwal mekanik. Yang keempat itu Decision Support System atau disebut DSS. Selanjutnya ada sistem informasi yang membantu manajer untuk mengambil keputusan dengan mengamati lingkungan dalam perusahaan. Contoh dari DSS adalah link elektronik. Yang kelima itu adalah Informatic Management System atau IMS. IMS memiliki fungsi untuk mendukung spektrum tugas di dalam organisasi. IMS juga bisa dimanfaatkan dalam menganalisis pembuatan keputusan, beberapa fungsi informasi, dan program komputerisasi bisa disatukan dalam IMS. Jangan salah, Informatic Management System ini memiliki pengertian yang berbeda dengan sistem informasi manajemen. Yang keenam itu ada Office Automation System. Contoh sistem informasi berikutnya adalah OAS atau Office Automation System. Aplikasi ini memiliki fungsi untuk melancarkan komunikasi antara departemen di dalam perusahaan. Caranya dengan mengintegrasi dan menggabungkan server komputer di setiap user perusahaan. Contohnya OAS adalah melalui email. Yang tujuh adalah Supply Chain Management (SCM). Pada sistem ini, manfaat yang diperoleh dari manajemen adalah mengintegrasikan data penting seperti supply dari pemasok, produsen, hingga pengecer. Tidak tanggung-tanggung, bahkan sampai ke konsumen paling akhir. Biasanya sistem ini menjadi satu dengan sistem pembukuan perusahaan pada software akuntansi. Contoh software akuntansi di sini yaitu Majo. Yang ke-8 itu Enterprise Resource Planning. Biasanya perusahaan besarlah yang sering menggunakan sistem informasi manajemen ERP, tapi sistem ini juga bisa digunakan dalam skala kecil. ERP biasanya dipakai pada pengelolaan manajemen serta melakukan pengawasan yang terintegrasi antara unit-unit perusahaan. Sekian, saya Muhammad Rizky Gufron. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.